A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang sudah mendengar juga saya harap sekali perhatiannya, karena ini insyaallah merupakan kajian komplit terhadap keimanan atau usuluddin, dan insyaallah merupakan pokok-pokoknya yang insyaallah dalam waktu yang lebih luas bisa dirinci daripada pokok-pokok ini kepada ranting-rantingnya yang juga tidak kalah menarik. Mudah-mudahan saja sesuai dengan keyakinan saya menarik, sehingga tidak ada kantuk menghampiri hadirin hadirat. Tapi walaupun bagaimana, pasang semua itu alat-alat penepis kantuk, terus kemudian permen lah, apa semua disediakan. Begitu jihad namanya. Tapi untuk memerangi kantuk. Kalau untuk kenyang tidak jihad, halal saja tapi tidak jihad. Tapi kalau makan untuk memerangi kantuk demi belajar, itu namanya jihad. Oke. Usuluddin dalam pandangan Ahlul Bait. Keimanan itu dalam pandangan Ahlul Bait ada dua. Ada yang pokok, dasar, ada yang ranting. Yang dasar itu disebut usuluddin, yakni dasar agama. Dasar agama. Apa maksudnya dasar agama? Keimanan ada dua. Usul, yakni dasar. Kemudian furu', yakni cabang. Yakni ada keimanan yang berupa dasar, ada keimanan yang berupa cabang. Keimanan berupa dasar ini ada 5. Tauhid dengan segala bahasannya. 2. Keadilan Tuhan. 3. Kenabian. 4. Keimamahan. 5. Ma'ad, yakni hari akhir, hari kebangkitan. Bagusnya jangan hari akhir, hari kebangkitan. Kalau cabang seperti keimanan pada kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit, kitab-kitab Tuhan. Misalnya juga malaikat-malaikat, beriman adanya malaikat-malaikat dan DST. yakni seterusnya. Apa saja keimanan yang selain 5 ini. Jadi jangan memproblemkan mengapa dalam keimanan Syiah, yakni dasar keimanan di Syiah misalnya tidak ada keimanan kepada kitab-kitab atau malaikat-malaikat, karena ini termasuk ranting. Misalnya kitab Quran. Kitab Quran ini ranting dari apa? Percaya kepada kitab Quran, ranting daripada percaya kepada kenabian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang belum percaya Nabi Muhammad itu nabi, tidak akan pernah percaya kepada Quran.
Orang yang tidak percaya kepada kenabian Nabi Isa tidak akan pernah percaya Injil. Nah, ini tersirat di benak. Kitab Injil yang ada ini sebenarnya bukan, ini di luar bahasan, ini sekedar ingin memberitahu, karena saya juga sudah bertahun-tahun di pesantren baru tahu. Kira-kira saya setelah 14 tahun di pesantren baru tahu. Bodoh, jadi merasa bodoh sekali saya. Apa itu? Mudah. Yakni kitab Injil yang ada ini bukan seperti yang kita kira. Coba kitab Injil yang ada ini apa yang menurut Anda? Menurut Anda apa? Menurut saya dulu adalah kitab Injil yang sudah bercampur. Jadi ayat-ayat yang ada bercampur dengan ayat-ayat yang selain dari kitab Injil. Yakni kitab yang sudah tidak murni. Begitu atau tidak begitu menurut adik-adik? Nah, padahal kitab Injil ini bukan kitab Injil yang bercampur. Kitab Injil yang ada ini sebenarnya kitab sejarah Nabi Isa, bukan kitab Injil. Jadi Allah menurunkan Injil, terus Allah mengatakan bahwa Injil sudah dirubah-rubah. Nah, itu bukan maksudnya Injil yang sekarang ini. Injil yang sekarang ini kitab sejarah Nabi Isa. Jadi misalnya murid-murid Nabi Isa menceritakan bagaimana dia dulu belajar ke Nabi Isa. Saya duduk bersama Nabi Isa di bawah pohon. Kemudian Nabi Isa bilang begini, terus kita duduk bersama. Terus ada teman yang bertanya begini, kayak begitu. Jadi ini bukan kitab Injil yang tidak asli, apalagi asli. Injil yang tidak asli pun bukan. Kitab sejarah yang ditulis oleh murid-muridnya. Makanya ada beberapa Injil itu maksudnya beberapa sejarah, bukan kitab Injil, lain-lain. Tidak sama. Oke. Nah, saya mengira dulu Injil yang palsu. Ternyata bukan juga Injil yang palsu, dan sejarah biasa. Nah, kenabian, kitab seperti Quran itu kalau orang tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad tidak akan percaya Quran. Injil kalau tidak percaya kepada kenabian Nabi Isa tidak akan percaya Injil, dan seterusnya. Jadi ketika percaya Nabi Muhammad pasti percaya Quran. Ketika percaya Nabi Isa sudah pasti percaya kepada Injil. Karena ketika percaya kepada Nabi Muhammad berarti percaya kepada semua kata-katanya, semua pemberitaannya. Kalau Nabi Muhammad mengatakan bahwa ini adalah Quran, kitab Allah, maka pasti itu adalah kitab Allah. Nah, jadi ada keimanan itu dasar, ada keimanan yang bukan dasar. Sekarang, apa keimanan dasar? Apa arti keimanan dasar? Usuluddin, dasar agama. Nah, maksudnya adalah orang yang tidak meyakini dasar agama ini, dia tidak akan mengamalkan agama. Jadi orang yang tidak punya fondasi, dia tidak akan membangun rumah. Tidak ada rumahnya, juga dia tidak akan cat rumahnya. Kemana kau? Ke pasar. Ngapain beli cat? Untuk apa? Ngecat rumah. Rumah yang mana? Tidak ada. Belum beli, belum apa, belum nabung lagi. Diketahui. Nah, ini dasarnya. Dasar agama, yakni 5 ini. Kalau 5 ini tidak diamalkan, tidak dipercayai, maka seseorang tidak akan mengamalkan agama. Seperti tauhid, misalnya adanya Tuhan dan esanya Tuhan. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, atau kita belum percaya kepada Tuhan dan esanya Tuhan, mana mungkin kita mengamalkan syariat Tuhan. Salatnya Allahu Akbar. Apa kau bilang Allahu Akbar? Tidak ada iseng. Tidak mungkin. Kenapa rukuk sujud? Tidak iseng. Iseng saja. Tidak percaya kepada Tuhan, tidak mungkin itu dilakukan. Keadilan juga begitu. Orang yang tidak percaya keadilan tidak akan melakukan agama. Saya tidak yakin kepada keadilan Tuhan. Jangan-jangan nanti saya ini sudah sholat rajin-rajin masuk neraka juga. Biarin sajalah.
Sebabnya barangkali saya nanti juga dimasukkan surga sekalipun tidak sholat, tidak puasa misalnya. Nah, jadi orang yang belum percaya keadilan tidak akan mengamalkan agama. Kenabian juga begitu. Orang yang tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu nabi, tidak mungkin orang berpuasa. Puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan? Dah demi ikut-ikutan saja. Tidak mungkin. Haus, dahaga ditahan, lapar ditahan, hanya kira ikut-ikutan tetangganya. Dia tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad misalnya. Keimamahan juga begitu. Ngapain kau giat-giat belajar? Ya barangkali kutemukan Shiratal Mustaqim. Mana Shiratal Mustaqim? Enggak ada. Tidak ada Shiratal Mustaqim. Karena orang maksum sudah enggak ada. Orang yang tahu Islam 100% sudah tidak ada lagi. Nabi sudah terkubur. Berarti agama Islam sudah terkubur bersama Nabi yang 100%. yakni Islam yang 100%. Renung-renung tidak mungkin. Kalau begitu berarti ada. Kalau ada berarti dicari, mantap dia mencari misalnya ajaran sholat dan seterusnya, dia mencari apa-apa yang sesuai dengan Shiratal Mustaqim. Nah, jadi orang yang tidak percaya kepada konsep imamah ini sebenarnya dia tidak mantap itu dia beramal. Berkuar-kuar palsu. Ini bid'ah, kita ini Shiratal Mustaqim. Yang itu bid'ah, yang itu khurafat. Kita berada di Shiratal Mustaqim. Tanya Ustaz, apa? Shiratal Mustaqim apa? Yakni sesuai dengan Quran hadis. Tanya Ustaz, apa? Apakah Ustaz sudah paham Quran 100% sebagaimana Nabi? Kagak. Bagaimana Bapak Ustaz mengatakan Shiratal Mustaqim? Orang Bapak Ustaz tidak tahu Quran 100% sebagaimana Nabi. Bagaimana dia bisa tahu apa yang namanya Shiratal Mustaqim? Nah, misalnya, jadi orang yang sebenarnya berkuar-kuar mantap itu kalau ditanya 2 pertanyaan saja sudah nggak bisa jawab. Yani saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah, biar sudah alimnya kayak apa, tanyain saja, antum tahu Quran sebagaimana Nabi? Tidak. No. Shiratal Mustaqim Nabi atau antum? Shiratal Mustaqim Nabi. Nah, antum sudah tahu pasti bahwa ilmu antum tidak seperti Nabi, berarti pasti bukan Shiratal Mustaqim. Kenapa sekarang bilang Shiratal Mustaqim? Sudah pasti Shiratal bengkok, kenapa bilang Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus? Misalnya, jadi sebenarnya dia tidak mantap, sok mantap-mantepin aja. Katanya orang Makassar, gayana. Orang Madura juga bilang gayana. Gayanya saja sok mantap. Ditanya 2 pertanyaan saja, pasti tidak bisa jawab. Pasti itu sudah tidak bisa jawab. Ma'ad juga begitu. Orang yang tidak yakin bahwa di akhirat itu ada hari pengadilan, balasan bagi yang baik, balasan bagi yang jahat. Kalau tidak yakin terhadap itu, orang tidak akan mantap mengamalkan agama. Artinya tidak semangat. Wah, kenapa khusyuk sekali kau sholat? Tidak ada, iseng-iseng saja. Tidak mungkin, karena ketika dia tidak yakin terhadap hari akhirat, maka dia tidak akan mantap mengamalkan agama. Bahkan sebenarnya ketika orang percaya saja itu masih lemah sebenarnya. Kita ini sebenarnya golongan percaya, belum yakin. Katanya Alam At-Tabai, orang kalau yakin bahwa di akhirat itu ada neraka, pasti dia tidak akan berbuat maksiat. Kita ini yakin tapi buat maksiat. Enggak, kau tidak yakin. Kau hanya percaya bahwa di sana ada neraka. Coba kau yakin betul ada neraka, yakin betul perbuatan maksiat masuk neraka, pasti kamu tidak akan berbuat maksiat. Nah, ini contoh-contoh sekilas tentang apa makna daripada usuluddin, yakni dasar agama. Jadi bukan rukun iman. Jadi keimanan yang 5 ini bukan rukun iman.
bukan tiang-tiang iman, tapi dasar daripada masuk. Oh, Waalaikumsalam. Yakni dasar dari bukan bukan tiang-tiang agama, bukan tiang-tiang keimanan. Kan umum ada yang mengatakan rukun iman. Rukun iman yakni tiang-tiang keimanan. Nah, kalau artinya rukun iman berarti kalau rukun-rukunnya itu tiang-tiangnya dipenuhi, maka berarti dia mukmin. Padahal sekalipun orang beriman kepada yang 5 ini masih bisa kafir. Misalnya dia tidak percaya Quran, kafir. Sekalipun ini furu' mengkafirkan orang. Karena tidak percaya Quran berarti tidak percaya Nabi. Tidak percaya Nabi berarti tidak percaya kepada firman Tuhan, kafir. Dengan demikian maka usuluddin atau dasar agama ini tidak diberi nama rukun iman. Karena sekalipun seseorang itu mengimani yang 5 ini, tapi mengingkari beberapa keimanan lain, dia dihukumi kafir. Gitu. Jadi kebiasaan yang umum di saudara-saudara ahli sunnah itu biasanya disebut dengan rukun iman. Padahal sebagaimana tadi yang saya katakan, kalau kita tanya misalnya ke orang Sunni, oke, saya percaya kepada rukun iman yang 6 itu. Apakah saya mukmin? Iya, kamu mukmin. Bagaimana kalau saya misalnya tidak percaya jin? Saya tidak percaya jin. Wah, kafir kamu. Karena kenapa begitu? Karena jin ada di Quran. Kan begitu. Berarti mengingkari jin, mengingkari Quran. Mengingkari Quran kafir. Kitabullah, rukun iman kedua. Percaya kitab-kitab Tuhan. Bagi mereka kan rukun iman kedua. Kalau bagi kita furu', yakni cabang. Jawabannya bagaimana? Kalau mengingkari jin kafir lantaran ada di kitab Quran, kalau begitu rukun iman sebaiknya satu saja, yakni percaya kepada Al-Quran. Percaya kepada Tuhan mana? Tidak perlu. Kenapa? Karena di Quran ada. Sebagaimana jin tadi ada di Quran. Kalau diingkari kafir, Tuhan juga ada di Quran. Kenabian juga ada di Quran. Tapi takdir baik buruk nggak ada memang. Jadi rukun imannya orang Sunni yang 6 itu. Jadi penamaan rukun iman kurang tepat kalau di kami. Karena apa? Tetap rukun itu sekalipun sudah dijaga masih bisa saja orang kafir. Dan rukun iman kalau mau dirukun-rukunkan begitu, yakni karena kembali merujuk kepada Quran, maka bagusnya rukun iman satu saja, yakni percaya kepada kitabullah, yakni Quran, sudah selesai. Kenapa? Karena di situ ada ketuhanan, ada kenabian, ada dan seterusnya, kecuali takdir baik buruk. Nah, dengan demikian penamaan yang paling sesuai adalah dasar agama, yakni orang yang belum mempercayai ini dia tidak akan mengamalkan agama. Ini dari sisi penamaannya, yakni usuluddin. Terus kita terhadap usuluddin ini apa? Tanggung jawab kita terhadap usuluddin ini apa? Tanggung jawabnya adalah apa? Mempercayai, mengimani. Kenapa harus mengimani? Ya tadi itu sesuai dengan makna usuluddin itu, yakni apa? Kalau kita belum mengimani, maka kita tidak akan pernah mengamalkan syariat. Tidak akan pernah mengamalkan agama. Nah, jadi kita harus beriman. Sekarang ketika saya harus beriman kepada yang 5 ini, keimanan ini itu harus dengan dalil atau dengan dogma. Misalnya, bolehkah saya beriman kepada Allah karena guru saya? Bolehkah saya beriman kepada Allah karena Nabi Muhammad? yakni karena Nabi Muhammad bilang maka saya percaya, karena guru saya bilang maka saya percaya. Dalam ilmu kalam teologi itu
tidak cukup. Boleh saja kamu mengikut orang tuamu, beriman kepada Tuhan karena orang tuamu, beriman kepada Tuhan karena Nabi Muhammad yang bilang. Nah, boleh saja, tapi itu bukan tingkatan iman yang dimaksudkan dalam pembahasan kita sebagaimana kita katakan beriman. Terus apa dong? Kalau saya percaya kepada Tuhan gara-gara guru saya, gara-gara Nabi Muhammad, dikasih nama apa? Kalau bukan iman, dalam istilah teologi dikasih nama Islam, yakni nerima. Oh iya, karena Nabi jujur, perkataannya pasti benar, saya terima deh. Dia bilang Tuhan ada dan satu, oke deh, saya terima. Itu bukan percaya, bukan yakin, bukan iman. Terus bagaimana supaya beriman? Supaya beriman harus dengan dalil, tidak dengan dogma orang lain, sekalipun Nabi. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu bal qulu aslamna. Orang-orang pedesaan berkata, ya Rasulullah kami beriman. Allah berkata, ya Muhammad katakan kepada mereka bahwa mereka belum beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Bal qulu aslamna, tapi katakanlah kami menerima. Gitu. Selama keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Apa maksudnya? Mereka padahal tidak dipaksa-paksa, beriman betulan itu. Tapi berimannya karena Nabi. yakni karena Nabi bilang maka dia percaya. Karena Nabi akhlaknya bagus, orangnya amin, al-amin, lalu bilang Tuhan ada, dia percaya. Nah itu bukan iman namanya. Yakni baru percaya, baru menerima. Kok percaya? Baru menerima, belum percaya yang dikatakan sebagai iman itu. Terus bagaimana dong? Ya harus berdalil. Ya, sebelum iman itu masuk ke dalam diri kamu, ya katakan bahwa kalian belum beriman, tapi katakanlah kalian baru menerima selama iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Loh, orang saya sudah beriman kok dibilang belum beriman? Sudah jawabnya bagaimana? Tadi sudah dibilang bahwa kamu belum beriman, sebenarnya menerima. Nah, bagaimana terus? Masukkan ke hatimu. Bagaimana masukkan ke hatimu orang sudah masuk? Saya sudah percaya. Enggak, itu belum percaya. Itu baru nerima. Bagaimana supaya jadi percaya? Supaya jadi keimanan? Itu harus dengan dalil. Kalau sudah dengan dalil, itu baru dikatakan apa? Iman. Beriman. Jadi sebelum dalil, sebelum orang itu mengerti dengan dalil, maka itu baru percaya. Tapi kalau sudah dengan dalil, maka itu disebut iman. Nah, jadi mengimani yang 5 ini harus dengan dalil. Tidak dengan taklid, tidak dengan ikut-ikutan, sekalipun yang diikuti sehebat Nabi. Jadi harus dipikir. Kalau Nabi berdalil tentang keberadaan Tuhan, dipikir, dipahami dalil-dalilnya. Nah itu baru dikatakan beriman. Tapi kalau dia beriman karena Nabi bilang, nah itu dia belum beriman, tapi baru nerima, baru masuk Islam. Tapi kalau saya beriman karena wah guru saya misalnya hebat, saya mendapatkan seorang guru, kemudian hebat dalil-dalilnya, nah beriman. Tapi kalau dibilang saya suka sekali sama guru itu karena akhlaknya bagus, apa saja yang dia bilang saya percaya. Dia bilang Tuhan ada dan satu, saya percaya. Ini namanya belum iman, tapi baru dikatakan Islam. Oke. Sekarang kalau kita sudah tahu harus berdalil, dalilnya itu apa? Dalilnya akal atau Al-Quran. Bagaimana? Dalilnya akal atau Al-Quran? Mana ini mau? Nah, jawabannya akal, bukan Al-Quran. Enak saja kamu ini ngomong. Kita orang beriman
harus bersumber dan bertumpu kepada Quran. Nah, kita katakan apa? Kita katakan oke, kita memang orang beriman sudah, tetapi kita ingin menyempurnakan iman kita. Maka itu bukan melalui Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Al-Quran ini sekian tahapan di bawah tahapan tauhid. Maksudnya adalah iman kepada Quran ini setelah iman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah iman kepada keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan, keimanan setelah keimanan kita kepada Tuhan. Nah, jadi berapa tahapan di bawah keimanan kepada Tuhan? 4 tahapan baru percaya Quran. Nah sekarang ketika tahapannya itu ada di bawah, bagaimana tahapan di bawah mau membuktikan yang di atas? Kita tidak tahu bahwa di negara Afrika itu ada negara yang namanya Tioleng. Umpamanya, anggap ada Tioleng. Kita tidak tahu adanya itu. Apakah kita terus terima ketika ada di sini dibuka misalnya bukan Asian Game, apa namanya? World Game. Asian Game kita buat World Game. Apa? Jadi maksudnya pertandingan olahraga seluruh dunia. Terus datang utusan, terus kita, kamu dari mana? Saya dari negara Tioleng. Orang saya belum tahu negara Tioleng mana dan segala macam, presidennya siapa, menteri olahraganya siapa. Sudah datang utusannya. Tuh dia bilang, loh, kami ada buktinya. Mana? Al-Quran. Ini suratnya. Dari presiden Tioleng, namanya Tiolung misalnya. Jadi dari negeri Tioleng mengutus fulan-fulan atas nama negeri Tioleng, fulan-fulan 10 orang pada cabang-cabang yang 10, terus ditandatangani presiden Tiolung. Nah, kita ketawa. Orang negaranya saja saya tidak percaya adanya, presidennya saja saya tidak percaya adanya, bagaimana saya bisa mempercayai suratnya? Tuhannya saja masih saya belum percaya. Nah, bukan kita loh, ini urutannya ini. Maksudnya kalau orang kafir mau masuk Islam misalnya. Jadi Tuhanmu saja belum saya percaya, bagaimana saya bisa percaya kepada nabinya, utusannya? Bagaimana juga saya bisa percaya kepada surat utusannya itu, yakni Al-Qur'annya. Orang asalnya saja saya belum percaya. Ketuhananmu saja belum percaya, ketauhidanmu saya belum percaya. Bagaimana saya bisa mempercayai utusannya? Bagaimana saya juga bisa mengimani Al-Qur'anmu? Kalau saya memakai Al-Qur'an, tandanya ya sudah aku percaya bahwa Al-Qur'an dari Nabi Muhammad, dari Tuhan. Ya berarti saya sudah percaya kenabian, saya sudah percaya ketuhanan. Ngapain lagi saya buktikan tentang ketuhanan? Oh ini Al-Quran. Apa itu Quran? Dari Tuhan. Melalui siapa? Nabi Muhammad. Oh betul, saya percaya. Ya sudah, tidak usah buktikan Tuhan itu ada atau tidak. Ya sudah percaya. Paham tidak? Yakni ketika orang, misalnya orang Buddha, kenapa kamu percaya? Misalnya dia tanya ke orang Islam, kenapa kamu percaya Tuhan itu satu? Wah ini dalam Quran ada. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa tiada Tuhan, bahwa Allah itu satu. Oh iya ya. Katakan bahwa Tuhan itu satu. Iya. Terus ini apa? Siapa yang bilang katakan Tuhan itu satu? Ya Tuhan yang satu itu. Kata siapa? Kata utusannya. Siapa utusannya? Nabi Muhammad. Itu Muhammad bin Abdullah. Wah hebat sekali ya. Benar ini. Kalau begitu ngapain juga membuktikan Tuhan yang satu? Karena dia sudah percaya kepada Quran itu. Jadi orang yang sudah percaya Quran lalu mau membuktikan Tuhan yang satu, ya sia-sia. Karena ketika dia percaya Quran, tandanya dia percaya kepada Tuhan yang satu.
tandanya dia sudah percaya kepada Nabi Muhammad. Coba orang yang belum percaya Tuhan satu, belum percaya Nabi Muhammad, percaya Quran? Tidak percaya kepada Quran. Nah, kalau sudah percaya kepada Quran, kemudian mau membuktikan lagi Tuhan pakai Quran, nah itu namanya tidak memajukan keimanannya. Kecuali kalau memakai dalil Quran, bukan memakai Quran. Kan Quran kadang-kadang berdalil. Kalau di dunia ini ada Tuhan selain Allah, jadi ada dua Tuhan, Tuhan Allah dan selainnya, maka hancur alam semesta ini. Kadang-kadang Quran juga berdalil tentang keberadaan Tuhan. Kalau itu yang dipahami, tidak apa-apa, itu sebagai keimanan. Tapi kalau dogma, yakni apa yang dikatakan Quran itu iya, bahwa Tuhan qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan satu esa, nah ini namanya muslim, belum mukmin. Sambil minum apa saja daya, itu permennya disebar deh. Permen disebar, karena nanti tidak paham kalau ya disebar-sebar. Ahwat itu juga kasih permen, kasihan. Kopi, mau kopi? Mau itu. Mau. Break dulu.